itu apa saya membuat ada 4 RQ, Mas Wildan. Nanti saya kalau diperkenankan boleh ditampilkan Bu Misbah juga nanti. Jadi Oke. ada yang RQ yang terakhir itu terkait dengan eh, apa ya, evolusi gitu ya. Dan saya lihat itu harus menggunakan beli Shiny gitu. Kalau memang ada sedikit arahannya terkait itu, eh, kalau boleh di-share cara-cara penggunaannya gitu. Nah, kemudian yang Oke. tentu kalau saya sendiri kan baru baru sampai metode ya, metode Mas Mm-mm. dan ya, dan Erki. Nah, jadi maksudnya gini, resultnya sudah dibuat, untuk discussnya itu gimana ya caranya? Nah, mungkin saya belum sampai di discuss. Ini kan udah masuk ke introduction gitu. Nggak tahu kalau Oke. Bapak Ibu sekalian. Karena info dari Bu Misbah kan dijudulkan nanti terakhir setelah introduction, berarti tinggal judul gitu. Atau memang ada pembahasan discuss setelah ini. Nah, itu saya juga nggak tahu. Terima kasih, Oke. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fadlul atas pertanyaannya. Mungkin saya menjawab dulu untuk pertanyaan yang pertama. Nantinya saat Bapak menuliskan ini, yang kita tuliskan memang bukan hasil riset, tapi nanti mengarah pada SLR, Systematic Literature Review. Jadi kita akan menggunakan metode bibliometrik untuk melakukan analisisnya gitu. Jadi nanti tetap masuk pada SLR. Kemudian secara konten yang yang ada referensinya itu nanti ada bagian di introduction, kemudian discussion juga ada, selanjutnya ada di hasil. Nah, ini saya tunjukkan sedikit apa namanya contoh dari Bu Misbah, dari artikelnya Ibu Misbah. Sebentar, saya buka dulu. Nah, ini saya izin share screen ya, Bapak. Share screen dulu. Nah, ini adalah salah satu artikel dari Bu Misbah. Nah, nantinya yang mendapatkan referensi itu ada di introduction ini. Ini di dalam introduction, kemudian ada di metode juga bisa Bapak Ibu berikan. Karena nantinya Bapak Ibu menjelaskan bagaimana alur pengambilan datanya, mining datanya bagaimana. Nah, itu nanti kita jelaskan di dalam metodenya. Terus di dalam hasil, nah ini Bapak Ibu, di artikel ini kita gabungkan antara result and discussion. Jadi nanti kalau tidak dipisahkan, Bapak Ibu digabungkan seperti ini, kita masukkan juga referensinya di sini, kutipan-kutipannya. Jadi dalam referensi itu nanti kita tuliskan. Jadi hasilnya itu langsung kita timpali dengan discussion. Gitu. Nah, di sini juga ada referensi nantinya. Yang tidak boleh ada referensi itu adalah bagian kesimpulan atau conclusion. Jadi conclusion itu tidak boleh ada referensi sama sekali. Nih, jadi tidak ada referensinya. Gitu, Bapak. Kemudian nanti untuk yang bibliosa ini, itu nanti kita bahas bersama dengan Bu Misbah. Saya kurang tahu juga. Nanti bisa kita sambung dengan Bu Misbah. Kalau sudah Bu Misbah bergabung kembali, nanti kita akan bahas lagi ya Pak Fadlul. Siap, Mas. Sama-sama. Nah, ini kita akan melihat sedikit, misalkan Bapak Ibu ada gambaran tadi ya, dengan kerangka yang tadi Bapak Ibu bisa gunakan. Nanti saya share kerangka anatominya, dan Bapak Ibu nanti istilahnya kita membuat backgroundnya terlebih dahulu. Nah, ini what is noun-nya tadi. Bapak Ibu ambil kalimat-kalimat yang positif atau yang seharusnya. Itu nanti ditambahkan. Kemudian ada gap-nya juga. Gap-nya adalah permasalahan, permasalahan yang Bapak Ibu ingin teliti. Itu apa? Pecahkan solusinya. Nah, nanti Bapak Ibu sampaikan di sini gap-nya apa. Dan Bapak Ibu juga harus memberikan tujuan penelitiannya. Nah, kalau di sini dicontohkan dalam artikelnya Bu Misbah, ini problem yang ingin diselesaikan itu apa? Berapa number publikasi dari setiap tahunnya? Ini yang pertama. Yang kedua, siapa dari eh, top 10, top 10 source-nya yang menerbitkan topik tentang TS
ISD. Nah, ini ada berapa? Ada sumbernya, jurnalnya yang mana saja. Nah, ini Bapak Ibu buatlah pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang nantinya bisa kita jawab di bagian hasil. Nah, karena selaras nantinya Bapak Ibu dari ada yang ada di bagian hasil, kita bisa tarik ke atas. Oh, saya ingin mengetahui trennya dari tahun ke tahun. Nah, selama periode yang Bapak Ibu lakukan penelitian itu kita buat grafik seperti ini boleh. Bapak Ibu buat grafik seperti ini agar lebih mudah dipahami juga. Nah, nanti buatkan kalimat pertanyaannya. Oh, yang bisa kita dapatkan selain jumlah terbitan dari setiap tahun, Bapak Ibu bisa mengambil top 10 sumber yang paling banyak menerbitkan artikel yang tentang TSISD. Ini ada 10, Bapak Ibu, nanti muncul nih beserta dengan angka-angkanya. Oke, selanjutnya di sini ada top 10 countries. Nah, kemarin Bapak Ibu kan juga bisa menemukan top 10 countries-nya dari 10 negara terbanyak. Itu di mana saja. Nah, Bapak Ibu nanti bisa ambil di sini top 10-nya siapa. Setelah itu Bapak Ibu cari lagi membahas tentang top 10 affiliation. Nah, mana saja kampus yang paling banyak. Kayak kemarin kita digital rating, digital marketing maaf, topik digital marketing tuh ternyata paling banyak dibahas adalah di kampus BINUS, nah di Jakarta. Nah ini nantinya bisa Bapak Ibu lakukan pembahasan juga karena bagaimana oh ternyata yang men- memunculkan konsep tentang digital marketing itu adalah salah satunya yaitu terafiliasi dengan BINUS. Nah, itu bisa menjadi satu pembahasan gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memunculkan atau mendapatkan discussion dari hasil yang Bapak Ibu lakukan, yang Bapak Ibu analisis dalam bibliometrik gitu. Selanjutnya ada apa lagi nih? Ada top 10 authors. Nah, ini top 10 authors nanti Bapak Ibu bisa lihat 10 penulis yang menerbitkan artikel paling banyak disitasi. Nah, kita lihatnya acuannya bukan ininya, tapi jumlah citasinya nanti. Kita cek nanti jumlah citasinya. Top 10 authors. Eh, Dan Bapak Ibu bisa juga bentuk seperti ini untuk hasilnya jabarkan seperti ini tidak masalah karena ini nanti juga yang penting akan berbeda pasti setiap SLR yang Bapak Ibu buat dengan yang dicontoh itu pasti akan berbeda. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu bisa gunakan konsep seperti ini juga. Dan konsep SLR bibliometrik itu sangat banyak banyak sekali Bapak Ibu. Jadi beragam. Bapak Ibu juga bisa nanti menentukan, oh saya mau terbit di ini, saya mau buat artikel SLR saya seperti ini. Nah, bibliometriknya seperti ini. Itu boleh. Jadi Bapak Ibu tidak ada batasan, bisa menyesuaikan dengan contoh konsep bibliometrik yang ada di Scopus. Yang penting kita acuannya ke Scopus gitu. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Sedikit lagi Mas. Ye? Memastikan aja. Berarti yang di introduction tadi kutipan atau rujukan SLR-nya ada rekomendasi minimalnya berapa, Mas? Oh, kalau rujukannya tidak ada minimalnya, itu Oh, menyesuaikan secara secara konten ini penjelasan tentang thinking skill bagaimana. Yang penting kita bisa menyampaikan dengan dasar artikel. Nah, jadi ada kutipannya, tidak kita sampaikan sendiri. Nah, ini salah satu tujuannya Bapak Ibu untuk mengutip penelitian orang lain ataupun penelitian yang sudah ada di Scopus, itu kita nantinya bisa mereka akan memperkuat argumen kita. Jadi Bapak Ibu menyatakan adanya ESD ini cukup penting di pendidikan tinggi. Nah, itu kenapa? Oh, ternyata alasannya untuk keberlangsungan itu ada eh, citasi dari 3 sampai 5 itu menyatakan ini memang penting ISD itu untuk dikembangkan dalam pendidikan
tinggi. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa munculkan sebagai kutipan. Karena kutipan itu fungsinya akan menguatkan argumen yang Bapak Ibu sampaikan. Begitu. Izin Mas, Oke. eh, maksud saya gini Mas, yang dikutip itu artikel SLR atau murni Mas, yang di introduction. Ini bebas. Bapak mau ngambil Oh bebas. artikel murni ataupun artikel riset. Nah, itu bisa. Jadi tidak harus Bapak Ibu rujukannya juga berasal dari artikel SLR gitu. Jadi bisa dari artikel riset, review juga bisa. Nanti Bapak Ibu bisa lakukan kutipan. Yang penting sesuai dengan kontennya, isinya, isinya yang kita lihat nanti. Makasih Mas. Sama-sama Ibu, Bapak, maaf. Oke, Ibu. Saya kelihatan Ibu Misbah masuk kembali ya. Oke, Ibu Misbah. Mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan, Bu Misbah? Oke, siap. Mungkin ini aja ya, share beberapa ya, Mas Oke. Wildan. Hmm. Oke, baik. Jadi tadi dari apa yang disampaikan oleh Mas Wildan, memang gitu ya, yang namanya sitasi atau sumber rujukan itu kita adanya di bagian mana saja, semua ya kecuali hasil kan. Karena kan hasil kita yang ngolah ya di dalam bibliometrik ini kan kita tidak ada mengutip punya orang lain karena pure ya hasil CSV yang diperoleh dokumennya gitu ya itu yang kemudian dianalisis lebih lanjut oleh si peneliti. Jadi di bagian itu yang tidak ada sumber rujukan dan juga conclusion. Walaupun sebenarnya untuk jurnal tertentu gitu ya, memang ada conclusion itu yang dia pakai citasi memang ada, tapi sangat-sangat jarang. Gitu. Nah, kalau tadi ditanyakan apakah di dalam bagian pendahuluan itu harus misalnya yang literatur review juga sebagai sumber rujukan, tidak. Bisa yang literatur review, bisa juga yang original research begitu. Nah, kemudian yang berikutnya, ini coba saya share screen beberapa sebentar. Ini kebetulan beberapa artikel di Juni ini ada 4 yang terbit di Sinta 2 terkait dengan bibliometrik analisis ya. Pokoknya mah kalau saya Bapak Ibu, kan kita setiap tahun dosen itu pasti penelitian ya. Nah, maka ibaratnya sebelum kita ngambil data ke lapangan atau sedang mengambil data ke lapangan gitu ya, apakah nanti untuk memenuhi luaran penelitian gitu ya, atau juga sebagai basis data saya nanti, nah itu saya bibliometrikan dulu begitu. Nah, ini ada beberapa ya. Nah, judulnya saya Mapping a Bounded Scopus Corpus of STEAM Related Learning Process, kemudian Research Trend in Ethnoscience in Science Education gitu ya. Kemudian ini juga ada bisa bahasanya research trend gitu ya, atau langsung implementasi bla bla bla, tapi ujungnya ada bibliometric and review analysis itu silakan. Nah, ini coba saya sampaikan. Nah, ini di ketiga ya bersama kolega saya yang ada di BRIN. Nah, di sini introduction karena ini apa ya jurnal yang dia tidak berbatas halaman, makanya ini kan totalnya adalah 20 halaman. Tapi tetap yang namanya pendahuluan paling gitu ya 1,5 halaman ya gitu. Nah, kemudian kan selalu diakhiri dengan apa tujuannya, kemudian apa pertanyaan penelitian. Nah, untuk metode silahkan disampaikan bahwa ini adalah bibliometric analysis atau bibliometric review. Nah, dijelaskan atau misalnya mengacu punyanya siapa tahapannya, maka kan di situ pasti ada sumber rujukannya ya. Nah, baru nanti silahkan Bapak Ibu lakukan visualisasi ya. Apakah bentuknya seperti ini atau yang kemarin-kemarin itu silahkan Bapak Ibu ya. Ini stylenya masing-masing ya. Begitu. Nah, kemudian untuk resultnya, nah ini untuk tren publikasinya, silahkan kalau mau bentuknya seperti ini. Kemudian misalnya membahas juga dari segi subjek area, gitu ya, itu silahkan. Kemudian ini adalah dari top sourcesnya hampir sama dengan sebelumnya ya. Kita akan melihat jurnal mana yang banyak mempublikasikan gitu ya topik tersebut. Nah, kemudian juga dilihat dari negaranya. Nah, kemudian berikutnya dari autorsnya ya. Top authors begitu. Nah, ini gambar 5 ini top authors berdasarkan jumlah dokumen.
Nah, kemudian ini adalah hasil analisis co-occurrence ya. Nah, mangga nanti kalau mau dipilah lagi jadi satu persatu gitu ya. Karena tadi misalnya kan judulnya adalah microbubble. Oh, mau dilihat nih microbubble itu secara spesifik gitu ya. Di tampilan co-occurrence itu dia terkait dengan topik-topik apa-apa saja begitu. Itu silahkan. Nah, ini silahkan terkait dengan overlay ya, overlay visualization-nya gitu ya. Terus kalau mau yang seperti ini juga silahkan untuk thematic map-nya. Nah, ini kan dari Scopus AI ini bisa kita ambil juga ya untuk konsep map-nya begitu. Nah, silahkan. Ini misalnya untuk citation-nya ya. Oh, top 10 authors berdasarkan jumlah citasi itu silahkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini trend riset local wisdom ya dalam pembelajaran sains. Ini mangga. Kan visualisasi mau pakai AI itu silahkan ya. Kita buat deskripsinya, oh saya pengen Bumi sudah yang bagus dong visualisasinya, mangga kalau mau pakai AI begitu. Nah, hampir serupa seperti biasa. Oh, hasil yang pertama adalah tahun publikasi ya, publikasi di setiap tahunnya. Kemudian misalnya dilihat dari afiliasi, dilihat dari negaranya, dilihat dari jurnal atau proceeding misalnya, kemudian dilihat autorsnya berdasarkan jumlah dokumen dan juga citasi, begitu. Nah, kemudian ini adalah hasil analisis coherence, gitu ya. Nah, baru misalnya ada tambahan implikasi atau future research, gitu ya, atau yang lain sebagainya itu dipersilahkan. Intinya Bapak Ibu kita coba yang sederhana dulu gitu ya menggunakan post viewer. Kalau tadi ada dibahas di uh, apa ibaratnya mau nanti Air Studio gitu ya atau design atau yang lain sebagainya itu ibaratnya sudah pada tahapan advance ya. Kita coba dari basic ini kita gunakan post viewer seperti yang saya sampaikan sebelumnya menaklukkan bibliometrik ini. Nah, mangga kita coba. Nanti kalau Bapak Ibu sudah terbiasa gitu ya dengan yang basic menggunakan post viewer, mangga nanti di advance gitu ya. Apakah nanti pertanyaannya, ataukah tadi toolsnya untuk visualisasi gitu ya menggunakan RStudio dan seterusnya, itu dipersilahkan. Tapi luaran ataupun output ataupun target gitu ya dari 8 pertemuan yang kita lakukan saat ini, kita cukup pada visualisasi menggunakan post viewer begitu. Nah, mungkin itu Mas Wildan ya tambahan dari Ibu. Enggak. Ya, baik Bu Misbah. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, Bapak Ibu. Maaf Pak, bertanya. Oke, Mas Ibu Wenda. Petra. Ya, jadi ini ya Bu ya untuk post viewer kemarin itu sebetulnya hanya untuk data-data misalnya mencari kayak jumlah citasi, jumlah apa eh, memisahkan negara, kemudian topik yang terhubung itu ya. Jadi bukan referensinya apa referensi yang digunakan itu tidak harus dari situ gitu ya. Kan kemarin kalau kita lihat jurnalnya Ibu ini kan dari data-data yang ditampilkan itu kan sumber dari post viewer gitu ya Pak ya. Dari mulai misalnya eh, jumlah artikel ya, top 10 top 10 top 10-nya itu Oke. ya. Nah, apakah post viewer itu utamanya hanya untuk itu gitu loh. Gimana Pak ini? Oke, Bu Misbah. Ya, siap. Iya, terima kasih banyak Oke. Bu Tetra ya atas Oke. pertanyaannya. Nah, untuk visualisasi yang kemarin misalnya sudah kita latihkan ya. Kemarin Iya, itu adalah analisisnya co-authorship ya berdasarkan 3 unit analisis. Yang iya, pertama adalah authors, kemudian yang kedua iya, adalah country dan juga organisasi. Organisasi ini kan maksudnya iya. adalah afiliasi Heeh. gitu. Nah, kemudian yang kedua kan kita co-occurrence ya. Nah, kalau co-occurrence itu kita bisa melihat nanti bahwa dengan satu kata kunci atau dua kata kunci ataupun yang lainnya gitu ya. Nah,
itu nanti akan menghasilkan berapa klaster atau ibaratnya kita akan bisa melihat bagaimana peluang-peluang untuk nanti penelitian selanjutnya. Nah, kemudian ketika kita melihat dari bagian overlay visualization gitu ya, itu kan juga sebenarnya kita bisa melihat nantinya novelty gitu ya. Oh, bahwa di beberapa tahun terakhir ini topik tersebut sedang dibicarakan atau ibaratnya sedang diteliti atau terkait dengan kata kunci apa kan begitu. Itu akhirnya kan menjadi landasan untuk penelitian kita selanjutnya begitu. Nah, secara umum begitu. Nah, kalaupun nanti kan ada visualisasi yang lain, kalau kemarin kan kita contohkan gitu ya, oh sederhana saja kita menggunakan Excel ya dalam hal jumlah publikasi dan seterusnya itu dipersilahkan. Ya. Jadi kalau secara umum, dari yang seperti saya sampaikan tadi, dengan adanya post viewer, kita setidaknya punya 5 data gitu ya. Begitu. Begitu Bu Tetra. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, baik Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin tanyakan untuk penyusunan. Nah, mungkin juga sedikit tambahan ya Mas Wildan ketika membahas bibliometrik ini gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya tadi kan bahwa itu dijadikan sebagai luaran penelitian gitu ya atau nanti kan sebagai luaran untuk apa penyelesaian studi lanjut gitu ya. Nah, sebenarnya ini bisa juga kita pakai pada saat penyusunan proposal gitu ya. Proposal ibaratnya hibah salah satunya adalah BIMA gitu ya. Nah, di mana di dalam proposal BIMA itu kan ada tuh terkait dengan kebaruan ya. Ibaratnya apa sih state of the art dan juga novelty dari penelitian ini. Nah, dari proposal yang biasa saya susun gitu ya, itu biasa saya menggunakan ini bibliometric analysis gitu ya. Dalam salah satu contohnya adalah Post Viewer. Jadi di situ selain kita melakukan state of the art gitu ya terhadap beberapa penelitian yang sejenis gitu ya, apa bedanya dengan penelitian kita. Nah, itu biasa saya perkuat dengan tampilan post viewer itu tadi. Apakah tadi overlay visualization-nya ataupun yang network visualization-nya begitu. Nah, itu jadinya semakin menguatkan gitu ya proposal yang berusaha kita ajukan untuk didanai seperti itu. Nah, begitu Mas Yudan. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu semuanya, dalam proses penyusunannya itu memang kita nanti akan mengacu ke beberapa artikel yang sudah ada, mungkin di bibliometrik yang Bapak Ibu ingin rujuk itu boleh. Nantinya Bapak Ibu bisa mengikuti model yang Bapak Ibu kendaki, nanti disesuaikan saja dari datanya apa yang ingin Bapak Ibu munculkan. Itu yang nanti kita akan tampilkan juga di dalam introduction. Jadi memang harus kita arahkan keselarasan antara introduction sampai ke conclusion. Itu jadi jangan sampai benang merahnya itu hilang gitu. Oke, mungkin ada yang ingin tanyakan lagi Bapak Ibu semuanya? Satu lagi Mas, Oke, Pak Fadrul. ini kan malam ini kan tentu menyelesaikan bagian introduction tadi ya, yang dari arahan dari Bu Misbah tadi. Oke. Boleh sebelum masuk sesi terakhir, boleh nggak ini minta direview dulu Bu Misbah Oh sebelum ya, masuk gitu. silakan Jadi di nanti share screen. artikelnya bukan Ah, bukan boleh. maksudnya gini. Maksudnya gini Bu Misbah, misalnya kan artikel ini kan introduksi kan belum ini Bu. Misalnya kalau saya selesaikan atau kami selesaikan malam ini, kami kirim filenya gitu Bu. Nanti Ibu baca dulu sebelum masuk ke sesi terakhir gitu. Jadi mungkin pas pertemuan berikutnya mungkin apa yang kurang atau apa. Jadi kan bisa masukan bagi kami yang baru-baru belajar menulis gitu. Mungkin itu. Kalau Mengapa kalau kalau misalnya diizinkan. mau di share screen dulu yang hasil boleh ya Oh, sama boleh. metode pokoknya silahkan Bapak Ibu kalau punya progres gitu ya terkait dengan apa draft manuskripnya dipersilahkan untuk share screen. Mas. Gitu. Kan masih ada waktu ya nih Mas Wildan ya. Ya, betul Bu. Iya, mohon izin Ibu, Iya silahkan Bu Lestari. saya. Ibu, yang pertama saya ingin menanyakan kalau untuk metodologi yang ini masih dasar ini kira-kira bisa masuk ke Scopus apa tidak Bu? Atau ke Sinta berapa gitu kalau Sinta? Atau bisa masuk ke Scopus? Yang kedua ini saya mohon izin share screen ya Ibu. Kecil. Nah,
Ini Bu, kemarin tampilan saya ya Bu ya, saya mencoba untuk melakukan analisis tentang entrepreneurial readiness atau kesiapan kewirausahaan. Hasil metodenya itu seperti ini. Nah, ini apakah sudah betul Bu? Oke, Ibu, silakan. Itu kalau misalnya mau ditambahkan lagi boleh, misalnya kan, kalau yang ini berarti tahun publikasi tidak dibatasi ya Bu ya? Tahun publikasi tidak dibatasi, tapi di Ah, sini ini saya memunculkan untuk publikasi ini dari 2016 sampai dengan 2026 saja, atau kalau misalnya tidak dibatasi harus dimunculkan semua Ibu. betul, G. Nah, ini bagus pertanyaannya, G. Jadi ketika misal tadi di metode ya pada saat limitasi kita tidak ada pembatasan tahun. Nah, sedangkan dihasilkan kita batasi yang ditampilkan hanya 2016 sampai sekarang atau itu 2015 ya. Itu nanti jadi pertanyaan editor. Kan jadi kurang match ya, Bu ya. Nah, kalau misalnya tadi kita Oh, tahun kurang match. publikasinya tidak di limit, nah berarti Ibu harus menampilkan dari awal kemunculan. Begitu. Oh, dari awal kemunculan, baik. Ah, Jadi karena berat. kemarin kalau tahunnya di limit ini jumlahnya kurang dari 50 Ibu. Iya Jadi ini betul. Nah, ini makanya kan semuanya itu hanya oke. 73 dokumen. Iya, oke. Nah, tinggal ini aja Ibu perbaharui untuk tampilan yang publication each years-nya ini. Jadi ibaratnya coba di cross check dia tahun kemunculannya mulai tahun berapa sih, Bu? Apakah Tahun memang dari kemunculannya 2016 atau memang ada yang sebelum ini? bukan dari tahun 2011, 2000 sebentar Ibu. Oke. Nah, coba dilihat aninya ya, TSP-nya coba. Mulai tahun berapa dia? Bisnis. Oh, bukan ini Ibu, bukan. Ini masih yang untuk belum Excel. Ini Ibu yang sudah saya tanya, sebentar ya Bu. Nah ini Ibu dari tahun 2011. Nah, berarti Ibu tampilkan nanti yang grafiknya aja yang diperbaharui ya, Bu ya. Jadi tampilkan dari Ini semua dari 2011 sampai sampai dengan 2025. Nah, betul. 25. Nah, nanti 26 itu ya, kan belum 1 tahun ya, berarti sampai 2025 Ibu. betul. Oke. Nah, nanti kalau pembahasannya, Ya, misalnya nih, Ibu cuma bahas yang trennya meningkat saja, ya, misalnya 2023 sampai 2025 bisa. Nah, itu tidak masalah, begitu. Kalau dalam pembahasan. Tapi kalau dalam bentuk hasil visualisasi, sebaiknya selaras apa yang ada di metode dengan apa yang ada di hasil. Kalau tadi di metode tahun publikasi tidak dibatasi, berarti kan dari awal kemunculan tuh. Nah, maka visualisasi di hasil ya, pun kan Ibu harus menampilkan dari awal tahun kemunculannya kapan gitu. Biar selaras ya Bu ya matching. baik. Berarti ini dari Oke, awal tahun ya Bu. betul. Ya, nah ini saya kalau yang untuk sumber ini menghitungnya masih bingung Ibu. Kemarin dari mana ya Bu? Top 10 Oke. jurnal Iya, dengan itu syukur top ya Bu 10 masih research. iya, itu kan 70-an ya. Nah, tinggal Ibu lihat saya tuh lupa bahasa ininya ya. Mas Wildan ingat nggak ya? Kalau di Excel itu apa sih con it apa ya? Kayak kita Mas Wildan. Atau gini, nanti coba Ibu ini ya. Kalau misalnya kita susah secara manual ya Bu ya. Saya lupa kalau Iya ini. rumusnya di Excel tuh kan ada ya untuk menghitung. Berarti kayak nama aja kan, berapa kali kemunculan kan tuh bisa ya. Con it, ini kan con hitung it apa rumusnya. Tapi kalau Ibu susah, mending masukkan aja misalnya ke ChatGPT atau AI apa. Nah, masukkan TSP-nya ke sana. Terus Ibu buat Oh, promnya bahwa ibaratnya Anda adalah seorang
dosen sekaligus peneliti yang ingin membuat artikel bibliometrik tentang ini dan ini. Nah, mohon dari data Hmm. CSV yang ada, nah, buatkan top 10 sources berdasarkan data CSV yang saya berikan atau berdasarkan data CSV berikut dah. Gitu aja biar nanti Oh gitu. AI yang Mohon buatkan menyelesaikan. Gitu buatkan ya. top 10 tadi ya Bu ya. Betul. Nah, Ibu mau urutkan juga silakan berdasarkan data CSV di atas. Ibu misal nih buat ya pertanyaan penelitiannya. Nah, tolong jawabkan berdasarkan pertanyaan berikut. Satu, berdasarkan tahun publikasi. Oh Dua, gitu ya. berdasarkan tadi ya source-nya. Ya nanti Berdasarkan top 10 country-nya dan seterusnya. Nanti coba kita lihat benar nggak kan gitu. Itu mah nggak kalau mau pakai AI. Bisa oh iya. dicoba ya Mas Nanti boleh Wildan. mengambil dari situ ya Bu ya. Kan menghitung di Oke. situnya kan rumit Yang saya tidak penting itu kemarin kurang paham. Research juga bisa nanti lewat itu. betul. Ya, ChatGPT. yang penting nanti data CSV yang sudah Ibu bersihkan, maksudnya kan yang sisa 73 tadi ya. Nah, itu yang Ibu upload Ya, gitu. yang diupload ke ChatGPT. Ya baik Bu. Betul. Nah, Sebenarnya ini mau kalau untuk pembahas, visualization author country itu juga sama. Ini sama. juga nanti bisa di Ya, ChatGPT juga. ya. Nanti bisa Ibu bandingkan antara hasil yang AI gitu ya dengan yang punya Ibu ini. Tuh. Sama halnya juga dengan pembahasan Bu. Kalau Ibu rasa repot ya, minta aja tuh bantuan di AI. Ibu upload misalnya ya ini kan ada gambar nih, Ibu upload tuh. Ini Nah, ini berdasarkan gambar upload. ini, coba interpretasi data atau interpretasi berdasarkan visualisasi tersebut. Interpretasikan gitu ya. Ya, Visualisasi ya gitu ya Bu ya. ya, mangga. Nah, itu kan memudahkan juga tuh. Sebelum-sebelumnya belum ada kita bahas ya Mas Wildan ya di batch-batch sebelumnya. Nah, ini Betul, Bu. tambahan nih lumayan. Iya. Jadi Ya ini bonus. nanti makanya saya bingung ini. Kemarin itu kalau ini kan bisa dengan citasi juga bisa ngurit nggak yang lain ini saya bingung Bu ngitungnya. Oke. Paham. Iya. Terus yang terakhir ini Bu ya. Iya, ini Saya overlay ya. dapatnya ini. Ya, Oke, wah. ya. Ini kan tadi Makasih kan Bu sampai jadi nanti saya. 2025 ya. Nah, Ibu bisa bahas kalau 2025 kan berarti dalam setahun terakhir ini bahwa terkait dengan entrepreneur readiness tuh ya. Oh, lebih banyak dikaitkan dengan digital literasi, Gen Z. Ih, keren ini karena memang yang terbaru kan ya, Bu ya. Iya Ya ini kan betul. Yang ya kedua Gen Z, ketiga ini. literasi digital nih. Yang nih, yang saya lihat tuh yang di kuning pojok kanan atas. Nah, ya itu. Ini ya. Ini Ya, nanti ini. silakan dibahas apa kaitannya entrepreneurial readiness ini dengan digital literasi dan juga generasi Gen Z Iya. gitu ya. Nah, itu silakan. Nah, diulas lebih lanjut gitu, Mas. Kalau yang sebelah kiri ini tidak ya Bu? Kalau saya enggak, tetap kita tuliskan Hanya tadi kan, oh misalnya dikaitkan apakah dengan gender gitu ya. Nah, tapi titik penjelasan lebih lanjutnya, Ibu kaitkan yang literasi ini. digital dan Gen Z kita. Sama Hmm. ini experiential learning. Nah, saya belum paham nih kalau kayak entrepreneurial readiness ini dengan experiential learning seperti apa. Nah, itu mah enggak kalau Hmm. juga mau dibahas lebih lanjut gitu. Ya baik. Baik. Oke, nah kalau Hmm. ditampilkan kayak gini kan enak ya, kita bisa lihat ya, maksudnya oh bisa kasih saran. Nah, silakan Bapak Ibu yang lain ya, kalau juga mau share screen. Oke, begitu Bu Lestari ya. Ya baik Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Saya Ya, coba. Punten ya Bu. Ya, saya itu stop screen dulu. Oke, silahkan Pak Padul Baik, tadi makasih ya. ya Ibu. Oke, sama-sama Bu Lestari. Udah kelihatan, Bu. Masih proses, masih. Nah, udah terlihat. Ini masih desktop ya, Pak? Nah, oke. Jadi, Sudah artikel. Oke. baik. Coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin Bapak Ibu semuanya dan Bu Misbah, Mas Wildan. Jadi memang saya sudah mencoba membuat artikel. Namun di sini eh, saya kaitkan antara SLR dengan bibliometrik. Nanti minta masukannya Bu Misbah ya. Jadi tadi sesuai dengan arahan Bu Misbah, mulai dari metode terlebih dahulu.
Nah, jadi di sini saya ceritakan terkait dengan bahwa penelitian ini menggunakan paduan dua Bu ya, antara SLR dengan bibliometrik. Nah, kira-kira seperti ini ceritanya dulu. Kemudian itu pada desain penelitian. Terus pencariannya saya juga tampilkan menggunakan query berikut. Ini sudah saya buat learning analytic or multimodal learning. Ini dicari tahun 2000 tanggal 15 Juni 2026. Itu strategi pencariannya. Kemudian saya deskripsikan lagi kira-kira seperti ini gambarannya. Eh, masih kaitannya yang di atas ya. Cuman ini dalam bentuk tabel biar lebih fokus. Nah, kemudian terkait dengan tahunnya saya tidak membatasi tahunnya, Bu. Nah, setelah ini bagian ini saya coba masukkan ke ini tadi malam kemarin saya tanya terkait dengan Prisma, Bu. Ini boleh nanti minta saran juga kalau seandainya dimasukkan atau tidak gitu, Bu. Nah, jadi saya gunakan Prisma di sini. Jadi artikel yang saya temukan itu ada 1131 artikel dan tidak ada duplikat di sini. Nah, kira-kira hasil artikelnya seperti ini, Prismanya ada 1131, kemudian tidak ada duplikat sama sekali. Namun yang di-exclude itu atau yang tidak sesuai itu ada 743 yang difilter, Bu. Kemudian didapatkanlah 388 artikel. Kemudian di-exclude lagi ada 4 yang tidak bahasa Inggris. Jadi totalnya 384. Nah, dari 384 ini ternyata yang tidak atau apa yang tidak open access itu 134. Jadi total yang didapat itu 250. Nah, kemudian dicek lagi ternyata dari 250 itu quality assessment-nya atau topik yang saya lihat ini saya ekstrak menggunakan Skyspace Bu, itu ditemukan 126 yang artinya yang siap dianalisis. Nah, sebatas ini Bu Misbah. Nah, kemudian ini saya ceritakan juga terkait dengan apa proses pencarian. Di dalam artikel ini ada dua apa yang sudah ada SLR-nya yang hampir mirip judulnya gitu Bu, yang sudah melakukan penelitian SLR dari 126. Berarti 124 itu yang murni penelitian atau riset. Nah, jadi di sini tadi saya juga makanya saya tanya dari awal tadi eh, saya lihat yang RQ Bu Misbadi ada 6 ya kalau nggak salah saya yang dicontoh. Nah, di sini saya 4 ya. Jadi ini yang pertama tadi sama seperti yang disampaikan Bu siapa nih? Sebelum ini Bu Tuti tadi ya. Eh, eh, Hampir sama. Kemudian yang keyword akurannya terkait dengan tema-tema utamanya. Kemudian ada citasi analisis. Nah, yang mungkin kendala saya nanti terkait dengan tematik evaluation analisis. Nah, ini saya coba di eh, First Viewer kayaknya lebih mengarahkan ke Blibiosa ini. Maka tadi mungkin saya tanya. Nah, kemudian terkait dengan result, ini nomor satu, yang Q1 ini memang belum sempat saya jawab, Bu. Nah, ini yang kedua, kira-kira ini eh, terkait dengan apa co-occurrence analisisnya. Nah, jadi ada learning analytic, ya ini yang tampilan pertama. Ini yang tab yang berikutnya Bu, ini saya screenshot aja dulu Bu. Kemudian ini yang tab yang ketiga dari hasil uh, Force Viewer dan ini sedikit narasi dari itu. Ini yang pertama tadi narasinya, eh, kemudian ini yang narasi kedua, ini yang ketiga. Ini Pak, artinya ini Bu ya langsung result and discuss Bu ya. Ini agak bingung saya tadi Bu. Atau hanya result aja gitu kan. Nanti mohon di penjelasannya Bu. Kemudian yang RQ3 itu terkait dengan author ya. Yang citasinya ini ada seperti Pardo gitu Bu. Ini saya dapat juga dari eh, Force Viewer. Nah, tadi tampilan yang teman-teman yang lain cuma nama saja. Mungkin saya juga buat seperti tabel atau nanti mintaran dari Bu Misbah. Kemudian ada juga analisis yang sifatnya yang dokumen co-citation seperti ini yang saya dapatkan. Nah, yang terakhir itu terkait dengan short citasi. Nah, ini yang di short itu kira-kira yang ditemukan seperti ini di Force Viewer. Nah, ini sedikit narasinya. Nah, mungkin yang belum itu yang keempat. Kalau yang pertama mungkin nanti saya coba kerjakan nanti malam, Bu. Mungkin itu dari saya, Bu Misbah. Mungkin kalau ada saran masukannya untuk penyempurnaan dari artikel ini. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, apa yang ditampilkan oleh Pak Padlu ini sudah luar biasa juga ya. Kayak tadi kan sudah mengcombine ya antara SLR dengan bibliometrik. Kalau kita kan targetnya biblio saja nih sudah di-combine gitu ya dengan SLR. Oke, ini sudah itu dia di luar dari target yang kita harapkan gitu. Nah, tapi yang pasti nanti Bapak tambahkan gitu ya. Kalau misalnya tadi kan Bapak gabung antara SLR dengan bibliometrik, nah coba cari artikel yang juga menggunakan tahapan yang sama dengan punya Bapak. Jadi itu nanti bisa dijadikan sebagai sumber rujukan. Kan tadi disampaikan dalam penelitian ini menggunakan Prisma dan bla bla bla. Nah, nanti masukkan sumber kutipannya yang seperti yang Bapak lakukan ini gitu ya, biblionya dalam bentuk Prisma ya tahapannya gitu. Itu kemudian tadi kan ada dua artikel tuh. Tadi ya Ya, kalau saya tadi tidak salah benar ingat Bu. yang Ya, hampir sama ya. Nah, ya. mending itu tidak disebutkan di metode, tapi sebutkannya di bagian pendahuluan, terutama terkait dengan menunjuk gap. Oh, bahwa ibaratnya kan analisis review misalnya terkait dengan hal itu sudah dilakukan oleh si ini, namun misalnya dia pada aspek apa. Nah, bedanya dengan punya Pak Pandu itu aspek yang mananya. Nah, itu akhirnya kan semakin mengkerucut ya. Oh ini loh kebaruan yang saya punya dibandingkan yang sudah ada begitu. Jadi mending mah yang di metode tadi delete aja pindah ke pendahuluan. Oke, siap Bu. Itu. Nah, terus kalau misalnya tadi kita targetnya 8 pertemuan ya, kalau bisa sudah jadi draftnya, nah mangga mungkin yang nomor 4 bisa kita pending dulu Bapak, ya, biar bisa ibaratnya tersubmit gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak keburu, apa maksudnya, ini terburu-buru ya sudah, nanti nunggu yang bibliosign-nya gitu ya. Siap Itu. Bu. Mungkin saya ganti aja RQ-nya nanti Bu. Oke, gitu. Ya. Tapi yang ada ini mah sudah cukup baik gitu ya. Tinggal tadi ya pembahasannya belum ya Kak, karena kan yang namanya pembahasan itu dikaitkan dengan referensi yang relevan begitu. Nah itu tadi yang belum muncul ya Kak ya. Pembahasan Bu ya. Heeh. Nah nanti kalau masalah apakah dia dipisah atau tidak Bu Misbah, nah nanti tergantung dari jurnal target gitu ya. Apakah result and discussion-nya itu result dulu baru didiscuss atau result discuss riset 2, discuss 2 gitu ya. Nah, itu nanti tergantung dari template jurnal target begitu. Oke, mungkin itu Pak Padlu ya. Semoga selesai Baik. di pertemuan ke-8. Baik. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, saya kembalikan ke Mas Wildan. Baik, terima kasih Bu Misbah. Nah, di sini Bapak Ibu kita sudah masuk ke penghujung webinar ya. Sudah masuk ke sesi ke-7. Nanti Bapak Ibu bisa tampilkan artikelnya yang sudah disusun maupun apa namanya, sampaikan saja progresnya walaupun belum sempurna. Nah, itu nanti Bapak Ibu kita bisa diskusikan bersama begitu. Seperti Pak Fadlu tadi masalah sudah bagus, kemudian ada Bu Lestari tadi juga menyampaikan hasil progresnya dan Bapak Ibu yang lain kita tunggu mungkin di sesi ke-8 Bapak Ibu ada yang submit. Nah, ini sangat luar biasa. Nantinya Bapak Ibu kita akan eh, apa diskusikan kembali karena di sesi ke-8 nanti akan melihat bagaimana kita diskusikan hasil progres yang Bapak Ibu sudah susun dalam 8 sesi kali ini gitu. Oke, terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang telah hadir pada malam hari ini. Ini untuk selanjutnya nanti kita ketemu di hari Senin. Di hari Senin di waktu yang sama itu adalah 19.30 WIB gitu. Oke, terima kasih banyak untuk sesi kali ini. Kami tutup Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Misbah, Mas Wildan. Sama-sama. Jadi, Terima kasih Bu Misbah. sama-sama Mas Sehat selalu Wildan. Bapak Ibu. Amin. Saya izin